Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ama Marhamah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Zainul Antos MPD. Ujian akhir semester ini merupakan aksi nyata penerapan pembelajaran berupa pengembangan kampanye praktik baik. Nah, kampanye praktik baik saya kali ini berjudul Implementasi Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir peserta didik dalam pembelajaran Pancasila di SD Negeri 15 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, scaffolding itu apa sih? Scaffolding merupakan suatu metode pendekatan atau strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru pada proses kegiatan pembelajaran. Nah, cara kerja pendekatan scaffolding sendiri itu dengan memberikan bimbingan atau bantuan pada peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, sedangkan Zone of Proximal Development itu adalah zona pengembangan proksimal. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tentunya pada tahap perkembangan yang berbeda-beda pula. Nah, oleh karena itu, pendekatan scaffolding ini membantu peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik pada zone of proximal development-nya. Secara teori, Vygotsky menggambarkan Zone of Proximal Development ini sebagai landasan untuk memahami bagaimana perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangan kognitif secara aktual dan ada perkembangan kognitif secara potensial. Nah, Zone of Proximal Development ini mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual secara individu saat bekerja secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai ketika dilakukan dengan bantuan seseorang yang lebih berpengalaman dan kompeten. Nah, orang yang lebih berpengalaman dan kompeten itu siapa sih? Nah, kalau di lingkungan sekolah, orang yang lebih berpengalaman dan kompeten itu bisa dikatakan seperti guru atau mungkin teman sejawat yang lebih memahami dan orang dewasa lainnya. Nah, seperti yang di dalam foto ini terdapat peserta didik dengan bekerja sama untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Kemudian di foto yang kedua, di situ saya sedang membantu peserta didik untuk menjelaskan bagaimana tugas yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih bisa memahaminya. Kemudian implementasi pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Nah, yang terdapat dalam foto tersebut, pada saat itu saya melakukan latihan terbimbing PPL 1 dengan menerapkan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 2C SDN 15 Pekanbaru dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada mata pelajaran Pancasila dengan topik menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Nah, penerapan scaffolding itu pada saat aktivitas proses pembelajaran, di mana saya menerapkannya pada saat penyampaian materi tentang menjaga persatuan di lingkungan sekolah melalui video pembelajaran. Dan tentunya dalam menampilkan video pembelajaran ini, saya memanfaatkan teknologi yang ada seperti proyektor dan juga laptop. Kemudian, saya juga memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik mengenai topik menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Saya juga mengelompokkan peserta didik untuk melakukan kegiatan berdiskusi. Nah, di kegiatan berdiskusi inilah pendekatan scaffolding sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Namun, di situ saya memberikan bimbingan, memberikan bantuan kepada peserta didik, namun perlahan-lahan bantuan itu saya kurangi agar peserta didik lebih mandiri untuk menyelesaikan tugasnya.
saya juga memberitahu kepada peserta didik yang lain, apabila mengalami kesulitan, jangan segan untuk bertanya kepada teman yang lebih memahaminya. Kemudian, saya juga memberikan tugas berupa lembar kerja peserta didik. Saya juga melakukan bimbingan, dan peserta didik juga melakukan presentasi kelompok untuk menampilkan hasil kerja yang mereka lakukan. Setelah itu, saya dan peserta didik juga melakukan evaluasi sebagai refleksi bagi saya sebagai guru dan juga sebagai untuk peserta didiknya. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 2C SDN 15 Pekanbaru pada mata pelajaran Pancasila dengan topik menjaga persatuan di lingkungan sekolah mendapatkan hasil. Yang pertama, kemampuan pemahaman peserta didik yang semakin meningkat. Kemudian yang kedua, kemandirian dalam menyelesaikan tugas berkembang sangat baik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri. Dan yang keempat, capaian hasil belajar yang sangat memuaskan. Pembelajaran dan replikasi scaffolding pada Zone of Proximal Development. Melalui upaya pengembangan, tentu diperlukannya pembelajaran dan replikasi yang dilakukan. Menampilkan video pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi merupakan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian, menyediakan media pembelajaran yang konkret dan interaktif pun merupakan pembelajaran yang kita sebagai guru lakukan. Kemudian, hal itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Berikut terlampir dokumentasi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 2C SD Negeri 15 Pekanbaru dalam pelajaran Pancasila dengan topik mengenai menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.